Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal perkembangan perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi. Gua nggak sendiri, ada Mang Atta. Mang Atta, apa kabar? Baik Mas Zaki. Nih Atta nih kemarin sibuk jadi tim transisinya gubernur Pramono Anung. Udah selesai tapi Mas. Udah selesai. Dan juga sibuk ini kemarin pilkada di Mahkamah Konstitusi iya, ya, sengketa. Alhamdulillah dapat ya, dan sempat juga ada petikan-petikan videonya gitu ya, berbalas pantun dengan lawan Ampun, yang mengandalkan katanya kalau mau belajar bikin gugatan sama saya harga bersahabat katanya. Jangan Mas. Itu memang harus gitu sih, iya, biar jualan. Iya benar. Karena di MK itu kan selalu disorot gitu kan, setiap persidangan itu ya. Teknologinya luar biasa Mas. Luar biasa MK. Memang. Beda dengan di pengadilan negeri lah ya. Betul. Gitu. Tadi saudara benar-benar menguraikan beberapa kondisi yang saya nggak tahu apakah itu bisa diterapkan pada kasus ini, tapi sepertinya itu kasus lain karena banyak hal yang tidak sesuai dengan topik yang harusnya dibawa di persidangan. Pertanyaan saya sederhana. Satu, apakah ketika menentukan identitas seseorang, semangat dari undang-undang itu adalah mengamini dia orang yang sama yang mencalonkan? Ya, soalnya saya bagus ini anak-anak muda yang bagus, sistematis ya. Jadi senang saya kalau jiwa gurunya keluar saya kalau gini lihat begini ini. Atta ini di MK ini kan memang ya kalau soal pilkada, pilpres, pileg ini kan 5 tahunan. Iya. Beda dengan mungkin uji material undang-undang dan seterusnya gitu ya. Sensasinya ini karena 5 tahunan pasti berbeda. Apalagi speed trial gitu kan. Benar-benar kita dikejar oleh waktu. Ada berapa perkara sebenarnya kemarin tuh 2024? Awalnya kita hampir megang 5 Mas. Cuma akhirnya sering berjalan waktu 3-nya itu settle sebelum submit. Jadi tadi saya sempat cek ada 309 perkara di MK kemarin yang pilkada, terus yang terregistrasi kalau nggak ada 270-an. Oh gitu. Dan berlanjut ke sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi ada 270 perkara itu memang bikin MK harus benar-benar profesional, cepat. Jadi kita sebagai lawyernya juga harus menyesuaikan itu Mas. Benar-benar proses yang kami lalui dan penunjukannya kan mendadak nih Mas. Jadi mereka harus mengajukan 3 hari setelah penetapan KPU. Nah setelah dapat penetapan, kebetulan dari 5 itu 5-5-nya kami dapat pihak terkait nih Mas. Jadi yang menang lah namanya. Nah kami persiapan itu juga mungkin hanya 2-3 minggu. Kendala paling beratnya adalah kalau kita dapat case-nya tuh dari daerah. Bukti-buktinya, pemeriksaan saksinya kita harus gunakan Zoom atau bahkan menerbangkan mereka ke sini. Buktinya juga harus kami kirimkan dari sana. Itu yang hambatan karena ini kan sidang MK pertama kalinya yang pilkada serentak Mas. Oh iya betul. Jadi betul-betul halaman MK itu kayak pasar malam ya. Tempat nobar Mas. Tempat nobar. Hebatnya pegawai di Mahkamah Konstitusi, mereka bisa atur traffic orang tapi tidak melanggar hak asasi mereka. Jadi dibiarkan masuk tapi diatur pengkondisiannya. Kayak kita pas zaman demo dulu Mas. Iya. Itu jago, mereka tag clubnya tuh jago. Oh iya. Betul. Jadi serunya di MK kali ini itu Mas. Jadi banyaknya perkara, atensi publiknya besar karena pilkada serentak dan menuntut kita tuh jadi harus cepat juga Mas berpikirnya. Nah ada pandangan kalau misalnya kita bawa perkara ini ke MK, paling yang menang juga ya yang menang pilkada gitu kan. Iya. Apakah itu faktual di 2024 ini? Untungnya ada fakta-fakta yang menarik Mas. Jadi setelah 270 perkara disidangkan, ada 40 perkara yang lanjut ke pemeriksaan. Dan ini menurut saya banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat berani. 26-nya itu dari 40 itu pemungutan suara ulang Mas. Ini berarti ada 26 daerah yang nyoblos ulang. Ada memang hanya di sebagian TPS, tapi tidak sedikit yang seluruhnya.
Jadi betul-betul saya lihat Mahkamah Konstitusi kali ini cukup objektif. Ini saya ngutip-ngutip yang umum-umum aja, masih ada yang istri dari salah satu menteri, pejabat, itu pilkada ulang. Ada yang diusung oleh beberapa partai penguasa, itu juga pilkada ulang. Bahkan partai mungkin oposisi juga pilkada ulang. Jadi saya lihat memang cukup objektif MK kali ini dan cukup berani Mas, karena cost politiknya itu memang besar karena pemungutan suara ulang. Walaupun klien saya juga ada yang akhirnya PSU, tapi tadinya dia harus didiskualifikasi tapi berhasil masuk PSU lagi. Itu juga kita agak berat ya sebenarnya, karena sebenarnya harusnya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan efisiensi, tapi saya lihat MK kali ini melihat lebih ke sisi hak asasi manusia, bahwa satu suara sangat berarti gitu. Jadi saya lihat MK kali ini Mas, untuk pertama kalinya sangat berani menurut saya untuk mengadakan 26 pilkada ulang di 26 wilayah gitu. Dari 26 itu rata-rata apa sih pelanggaran yang common ya? Jadi yang unik ada beberapa soal administrasi Mas. Misalnya namanya berbeda sama penetapan KPU-nya misalnya. Tapi ternyata diduga kuat identitasnya berbeda. Atau dia memalsukan dokumen. Itu yang banyak tuh, misalnya nama ijazahnya memang nggak ada tapi diada-adain. Terus yang paling unik kemarin ada di salah satu wilayah, saya nggak perlu bilang di mana, itu yang menang ini 01. Terus paslon 02-nya yang memohonkan, paslon 03-nya yang kalah, paling buncit lah Mas. Dia ini yang paslon nomor 3 ini yang dipermasalahkan, bahwa dia masih dalam masa pidana percobaan, tapi sama KPU waktu pendaftaran diterima Mas. Celah inilah yang dilihat sama paslon 02, selain mempermasalahkan ijazahnya 01, tapi dia lebih fokus di yang status pidana ini. Nah, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa narapidana harusnya tidak boleh mencalonkan dalam masa pidananya gitu. Jadi sengketa di Mahkamah Konstitusi termohonnya itu KPU, maka kesalahan administratifnya KPU tidak bisa dikompromikan. Jadi kalau satu gagal dari paslon, walaupun dia kalah, walaupun tidak mempengaruhi hasil Mas, itu juga harus dikocok ulang lah bahasanya, gitu ya. PSU. Nah itu ada di salah satu wilayah yang terjadi. Jadi kurang lebih 3 itu yang kasus yang paling mencolok kemarin. Selain TSM Mas, banyak TSM. Jadi karena dia incumbent atau istri pejabat tadi, dia menggunakan kuasa pemohon berhasil membuktikan bahwa ini benar-benar terstruktur, sistematis dan masif, maka diketoklah sama MK PSU gitu. Nah itu memang juga sebelum ke MK sempat ngobrol juga, karena beberapa waktu yang lalu ada juga yang pemenang pilkada podcast juga di sini kan, gitu. Okay. Jadi memang banyak incumbent hari ini juga kalah. Iya. Bukan betul. di MK ya, di pilkadanya tuh banyak yang kalah juga. Betul Mas, betul. Ini juga fenomena yang menarik gitu ya. Biasanya incumbent dia diuntungkan dengan segala macam organ yang dia punya. Tapi hari ini ternyata ada fenomena itu. Yeah. Entah apa yang kemudian membuat dia kalah, ataukah mungkin lawannya lebih banyak duit, atau memang rakyat bisa menghukum karena nggak benar kerjanya 5 tahun atau apa gitu ya. Yeah. Tapi fenomena itu terjadi gitu ya. Nah kemudian kita mau coba sedikit potret masa Pilpres. Iya Mas. Ini memang 2 barang yang berbeda, tetapi dalam sejarah sengketa Pilpres kita tidak pernah kemudian ada pemungutan ulang. Iya, iya. Atau bahkan misalnya yang menang tiba-tiba dianulir, gitu ya. Sementara pilkada tadi bahkan separuhnya itu bisa terjadi. Kira-kira apa yang kemudian membuat MK bisa bersikap berbeda ini? Jadi Mas, sepengetahuan saya pembuktian, jadi saya runut dulu nih Mas. Dulu kan zaman kita kuliah Mas Zaki, ada istilah MK ini dari 2003 dibikin,
punya julukan Mahkamah Kalkulator gitu. Jadi yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi kalau nggak lewat dari threshold dari ambang batas ya nggak boleh masuk gitu. Walaupun memang jelas ada kecurangan. Nah di tahun 2022 ada putusan 85 MK 2022. Ini yang menurut saya gebrakan luar biasa Mas. Bahwa siapapun yang pemenangnya bisa mengesampingkan atau menunda pemberlakuan pasal mengenai ambang batas apabila bisa membuktikan soal TSM ini, terstruktur, sistematis dan masif kecurangannya. Itu yang saya lihat digunakan di Pilpres 2024 kemarin. Tapi mungkin karena kadang pembuktian TSM ini kan rumit Mas. Dia harus betul-betul membuktikan bahwa di semua tempat ada TSM, buktinya dia harus hadirkan, harus meyakinkan 9 hakim itu melihat ada terstruktur, sistematis dan masif. Dan yang paling penting mempengaruhi hasil. Misalnya nih selisih suaranya Mas Zaki sama saya kalah nih, Mas Zaki menang 10% selisih kita, kan itu udah lewat dari ambang batas yang rata-rata 1,5, 2%. Ternyata saya hanya bisa ngebuktiin 3% nih Mas Zaki pelanggarannya. Ya mungkin ini nggak ada ukuran pastinya, tapi hakim mungkin waktu 2024 melihat belum sampai full diselisih. Itu dapat mempengaruhi hasil TSM yang terjadi. Tapi memang kali ini saya harus apresiasi Mahkamah Konstitusi membuat progres bahwa tidak lagi menjadi Mahkamah Kalkulator, tapi tanda kutip tapi menjadi mahkamah yang dengan bijak berusaha melihat apakah satu proses demokrasi tingkat nasional yang Mas Zaki tadi angkat itu benar-benar diuji. Nah, PR-nya memang Mas mungkin karena MK juga nun sewu produk politik. Nah itu juga kadang orang berasumsi kok nggak berani nih bikin pilkada ulang, pilpres ulang gitu. Tapi so far saya lihat objektif Mas sebagai praktisi hukum mungkin lebih ke situ, belum bisa membuktikan bahwa TSM-nya itu mencapai atau mempengaruhi hasil. Dan di samping itu juga pertimbangan anggaran ya. Pasti sih. Karena ini kan juga sempat digembar-gemborkan KPU harus menyiapkan anggaran pilkada ulang kemarin itu kan. Apalagi bayangannya ke pilpres. Nah tapi kan memang kita berharap jangan dijadikan landasan yang paling utama karena ini kan lembaga hukum kan, bukan lembaga ekonomi. Benar. Jadi legal reasoningnya hakim itu terkait dengan pelanggaran itu memang harus diutamakan dibandingkan alasan anggaran. Karena kan kita sudah memilih proses demokrasi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Resiko-resiko yang termasuk biaya yang kemudian mungkin kayaknya bisa buat bangun sekolah tapi harus dipakai buat seremoni pesta demokrasi yang mungkin buat rakyat nggak secara langsung dirasakan gitu ya. Tapi itu juga terjadi ya. Saya sepakat sih itu Mas. Memang dilematisnya saya yakin kemarin paslon pemenang di Pilpres menggunakan dalil itu. Masalah ini efisiensi biaya besar kalau memang harus ke Pilpres ulang, makanya urgensi kita sebagai praktisi hukum di dalam meja Mahkamah Konstitusi adalah membuktikan urgensi hak konstitusional yang dilanggar itu lebih besar daripada nilai nominal itu. Misalnya bisa membuktikan 40% itu adalah kesalahan konstitusional, saya yakin itu akan dikesampingkan Mas. Tapi karena balik lagi ini adalah lembaga politik juga, Mahkamah Konstitusi hadir dari produk Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang tahun 2003, jadi saya rasa kompleks lah untuk menilai, tapi harus diakui Mas Zaki sebagai praktisi hukum juga MK ini salah satu persidangan yang lembaga peradilan yang paling top di negara kita sekarang. Marwahnya, makanya ketika ada autokritik atau kritik ke Mahkamah Konstitusi sangat wajar karena dia udah punya pakem yang luar biasa. Ada beberapa kejadian lah yang saya rasa mungkin subjektif atau objektif, putusannya itu juga sangat wajar untuk dikritik karena mereka sangat terlihat profesional gitu. Kalau di MK ini apa yang membedakan hukum acara atau persidangannya dengan peradilan lain nih buat teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman di sana? Mas,
Jadi transparansinya mereka luar biasa, Mas. Kalau dulu sebelum ada COVID, MK itu sudah memulai siaran langsung sidang. Jadi Mahkamah Konstitusi juga ini, Mas, ingat saya, berkas yang kita ajukan, gugatannya itu bisa diakses oleh umum, Mas. Gugatannya sampai perubahan gugatannya itu bisa diakses sampai putusan apalagi. Dan yang seperti Mas tadi sampaikan di awal, ini speedy trial tapi yang proper. Betul-betul setelah dibacakan, kalau nggak salah maksimal 3 hari itu sudah bisa di-upload di Mahkamah Konstitusi websitenya. Dan sangat rigid, Mas. Nah, saya yang paling amazed adalah dibanding peradilan umum, bahkan ini, Mas, risalah sidang itu presisi, Mas. Mereka pakai teknologi ternyata. Kita AI gitu ya? AI kayaknya gitu sih, Mas. Kita ngobrol nih, ada langsung risalahnya. Jadi si panitera udah enak, ini ya, kebantu lah ya. Bener. Tapi tetap ada. Iya. Tapi setahu saya sebelum ada AI memang manual dulu. Di 2003 dibentuk, katanya manual. Cuma pas zaman Prof. Jimli kalau nggak salah itu sudah ada teknologi ini. Mereka mengadopsi tanda kutip AI ini. Dan itu sangat bagus dan bisa dipublish di websitenya, bisa diakses sama kita. Itu perbedaan sama sidang-sidang kita biasa, Mas. Nah, terus terkait dengan ini pilkada ini kan pasti ada biaya perkara lah ya. Aduh, berat kandidat nih. Itu, ya. Berat nih, Mas Bos. Dibanding pengadilan negeri ya. Oh, memang, biaya perkara ya. Saya dengar biaya lawyer lagi. Tapi boleh juga itu di-spill ya kan. Lebih menarik mana sama di pengadilan negeri kan misalnya kan. Kalau biaya perkara seingat saya di MK itu saya lupa, Mas ya. Waktu itu kalau kami dari pihak terkait tidak ada biaya sama sekali. Kalau memohonkan setahu saya ada aturannya sih, setahu saya nggak tahu. Ada biaya, Mas Zaki tahu, Mas? Nah itu justru mau nanya sama yang baru sidang. Setahu saya sih nggak ada, Mas. Mahkamah Konstitusi setahu saya tidak memungut biaya perkara. Tapi kalau di peradilan umum, perdata maupun pidana ada. Biasanya masih di KUHP itu diatur dan atau peraturan Mahkamah Agung. Tapi saya lihat memang MK ini anggarannya khusus karena tingkatannya juga sebagai lembaga negara. Jadi setahu saya mereka nggak memungut biaya, Mas. Nanti koreksi nih saya. Iya. Terus kalau biaya itu jasa lawyeringnya itu dapur. Karena kan memang pilkada ini kan ada gubernur kan, ada bupati, wali kota, tergantung figure juga kan. Iya betul. Kemarin juga si ibu gubernur terkaya ini kan Shirley masuk MK juga ya. Masuk ya. Dia sampai yang 40 itu belum? Dia setahu saya nggak masuk, Mas. Oh, nggak masuk yang ke 40 itu ya? Dia di dismissal udah lolos. Makanya bisa ikut retret di Magelang kemarin. Iya, makanya. Jadi seingat saya, kalau biaya advokat saya secara etik nggak boleh sampaikan berapanya. Cuma intinya ini satu nasib, satu jabatan itu juga pasti kita ini, dan kita lihat ini benar-benar saya curhat sedikit, Mas. Kemarin pada saat sidang saya nggak tahu ternyata di daerah yang kami wakili itu ada nobar, Mas, di mana-mana. Nobar di daerah X misalnya, itu di kantor-kantor pada nobar mereka. Jadi tiba-tiba kami viral aja di daerah itu gitu. Oh gitu. Karena menang mungkin ya. Kalau nggak menang nggak viral. Oh gitu. Jadi memang antusiasme mereka gitu ya. Sangat tinggi. Berarti ini kan figur pemimpinnya memang sangat dicintai ya, diharapkan. Nyambung sama Mas Zaki tadi sampaikan soal kali ini banyak incumbent yang kalah. Di daerah yang kami wakili juga kemarin lawan incumbent tuh kita. Oh gitu. Makanya mungkin dia serius kemarin mempersiapkan MK-nya. Yang incumbent gugat. Di situ saya lihat salah satu faktor ya memang kemenangan masyarakat yang mungkin sudah tidak ingin dipimpin oleh beliau gitu. Tapi saya benar-benar merasa sidang MK karena hasil pilkada serentak kemarin sih cukup membuat animo masyarakat fokus ke skema peradilan kita. Jadi kita disorot nih, Mas, sebenarnya sebagai advokat-advokat khususnya yang berperkara kemarin.
benar-benar untungnya MK yang nge-guidance kita nih Mas. Jadi kita masuk aja kan udah dikasih tahu harus gini. Yang masuk juga nggak sembarangan. Kalau kemarin peradilan umum ya bisa jadi kayak perkara yang lain tuh Mas, yang ada naik meja, advokat jadi badut jadinya. Saya sedihnya di situ. Itu kalau ahli rata-rata berapa orang yang dihadirkan per perkara? Jadi kemarin peraturan MK-nya keluar untuk sidang sebelum dismissal memang common terjadi tidak ada ahli. Tapi pas kemarin saya ajukan ahli sama yang mulia hakim diperbolehkan Mas, tapi bentuknya affidavit. Itu juga bisa ternyata, tapi tidak ada ruang di sebelum sidang dismissal itu sidang pendahuluan, tidak ada ruang mengajukan ahli memang. Tapi setelah itu ada kuota yang diberikan Mas, 4 ini udah termasuk ahli atau saksi. Jadi di situ kita benar-benar main strategi. Apakah 3 ahli 1 saksi atau 1 ahli 3 saksi fakta gitu, ataupun ahli semua. Ada juga yang menghadirkan itu. Ada juga yang tidak pakai ahli sama sekali. Di kemarin kuota dari MK 4 dan strategi tim hukum lah yang menentukan komposisinya. Biasanya yang rata-rata tuh ahli hukum apa aja yang dihadirkan? Pasti tata negara Mas. Kedua, beberapa mantan hakim MK juga berkenan memberikan keahliannya. Sama ada lembaga-lembaga ini Mas yang demokrasi, LSM demokrasi. Kayak Perludem gitu-gitu ya. Perludem, itu kemarin. Iya, Mbak Titi lah itu. Mbak Titi jasanya banyak tuh kemarin. Dosen-dosen kita juga banyak Mas di Mas UGM, Mas Uceng. Dia administrasi negara kan. Sampai ada salah satu ahli saya nggak perlu sebut ya Mas. Ini kita sidang udah mulai nih. Dia masih sidang di ruang sebelah nih. Terus untung yang hakim yang mulia memperkenankan, ya udah dia nyusul deh. Jadi benar-benar kejar argo Mas. Oh gitu ya. Ahli habis beralih di sana, maaf Pak saya disumpah di sini. Itu di MK juga deh. Di MK juga. Jadi berarti berapa ruangan? 3, rata-rata 3. Tiap sidang tuh 3 ruang sidang utama karena 9 hakim dipecah 3 Mas. Oh iya. Nah, jadi 3. Jadi dia di ruang sidang 1, geser ke ruang sidang 2. Ali di sidang. Tapi yang paling tersorot tuh Saldi Isra lah ya. Oh iya. Itu berapa kali banyak ditegur kan? Betul, beliau memang pas Saldi Isra kan memang terkenal strike ya. Sebagai dosen juga sama katanya gitu di kampus. Iya. Saya belum pernah diajar sih untungnya. Iya, di Andalas ya. Saya sering kena berarti kalau beliau dosennya. Siapa lagi yang itu yang selain Saldi Isra yang kelihatan ini? Bu Eni Nurbaningsih itu dosen UGM ya. Iya, dosennya Mas Zaki lah. Itu sangat rigid dan ketika menggali fakta itu benar-benar runtut Mas. A, B, C, D-nya gitu. Makanya strategi yang kami sampaikan karena tahu hakim MK ini hakim yang terpilih Mas. Kami kemarin menggunakan slide yang sederhana banget, ada hanya 6 slide tapi menggambarkan satu perkara ini kita jelaskan bahwa permohonan ini tidak gampang dan membantu yang mulia kita masukkan teori-teori dan pendapat ahli yang kira-kira membantu argumen kita gitu. Walaupun kita anggap yang mulia pasti tahu. Iya betul. Memang di MK ini dulu ketika Mas pernah ahli di teks amnesti dulu ya, memang kan ada monitor besar tuh ya. Iya, jadi bisa. ahli itu rata-rata pakai PPT kalau di MK, kalau di pengadilan negeri kan enggak. Jarang lawyer yang pakai Mas, tapi ya, lawyer juga jarang ya pakai PPT. Tapi kalau ahli rata-rata pakai PPT Mas. Iya, pakai PPT rata-rata. Bahkan rata-rata mereka membaca ahli tuh. Iya, betul. Kalau di sidang MK kan. Betul. Karena tanya jawabnya itu beda sama pengadilan negeri. Iya. Gitu. Kami melihat di situ Mas sebagai strategi kami karena kan live juga kemarin kan. Kami kemarin udah di framing sama lawan bahwa kami ini TSM. Paslon yang menang ini terstruktur, sistematis dan masif kecurangannya. Kita perlu menyampaikan di mungkin hanya 7 menit Mas, apa 10 menit gitu waktu kami menjelaskan. Kita pakai media slide dan membalikan persepsi masyarakat bahwa di sana ya, bahwa ini yang TSM, yang punya kewenangan TSM justru yang incumbent, bukan kami. Kita sampaikan, kita proper dan lain-lain. Itu makanya mahal enggaknya advokat mungkin di situ Mas. Izin. Nah itu iya. Bercanda. Bikin PPT-nya itu ya. Ampun. Pakai Canva. Dipecandain Prof.
Arif Hidayat tuh saya. Oh gitu. Wah mahal ini fee-nya nih. Oh gitu. Ampun Prof. Iya. Terus kalau terkait dengan manajemen waktu nih karena cepat ya. Cepat. Itu dalam proses bersidang waktu itu. Iya Mas. Setiap hari atau gimana? Enggak tiap hari. Jadwalnya kan ada di MK. Jadi untungnya terjadwal Mas karena banyaknya sidang. Kalau mungkin Pilpres tuh mepet kan waktunya. Kalau kita agak ada jarak, tapi memang balik lagi tadi kesulitan akses bukti. Itu yang bikin kami mungkin dari kantor Badranaya itu ada 9 orang yang kita pakai untuk sebagai SDM. Live in ke tempat yang jadi perkara. Enggak, kalau buat ngerjain berkasnya. Buat ngerjain berkasnya sama 2 ke live in ke tempat perkaranya. Oh gitu. Jadi 2 yang kita terbangkan dari Toraja Mas. Nyebut tempat. Gitu. Jadi memang ada jeda waktu gitu ya. Ada. Tapi dibanding dengan kalau perkara di pengadilan negeri itu ini lebih padat lagi ya. Ini lebih padat sih. Kalau pengadilan negeri kan sorry Mas, kadang kita kan benar-benar sidang sebentar, nunggunya lama. Iya. Terus jarak sidangnya bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini bisa hitungan 4-5 hari aja kemarin. Iya. Cuma menurut kita itu udah cukup sih. Kan untung pernah MCC dulu kan. Iya. Kalau anak hukum pasti udah pernah moot court lah. Benar. Kemudian kalau kita lihat tuh apa skill lain sebagai lawyer di MK yang ini jadi pelajaran penting buat teman-teman yang muda ini. Karena ini satu hal yang perlu diperhatikan di luar dari tadi ya, bantuan teknologi, kita menciptakan satu slide untuk meyakinkan majelis misalnya gitu kan. Apa kira-kira? Satu Mas, ini saya benar-benar highlight attitude ya. Attitude aja yang jadi skill penting buat kita yang muda-muda. Karena kadang kita yang muda ini terlalu maaf banget high profile. Kurang ajar malah Mas jatuhnya. Gitu. Ngerasa udah lawyer, terus menganggap ini sidang biasa, tapi kita tidak menghormati mahkamah misalnya. Jadi kadang kan dibatasi betul bicaranya gimana. Kita nggak bisa melawan rules itu. Jadi betul-betul saya lihat hakim melihat attitude juga dari lawyer sebagai officium nobile. Jadi saya rasa kunci utama di MK adalah attitude Mas, menurut saya. Simpati hakim akan jatuh ke attitude kita sebagai officium nobile. Semoga sih peradilan lain bisa ke MK ya. Jadi kita sebagai advokat juga tetap dihormati gitu seperti di Amerika, di tempat-tempat lain. Ya, jadi itu bagian-bagian penting dari sidang Mahkamah Konstitusi yang ini mungkin di tahun pilkada berikutnya itu juga jadi catatan yang penting gitu ya. Karena ini sudah jadi presiden bahwa tidak melulu katanya ada yang bilang kalau menang pilkada tapi nggak nyiapin dana ke MK bisa kalah di MK-nya kata gitu kan. Jadi kalau bisa nyiapin dua-duanya tuh pilkadanya sama MK-nya gitu. Ada juga yang bicara gitu beberapa periode belakang lah. Dan kita tahu juga bahwa ini juga nanti akan bergantung pada komposisi hakim MK ya ke depannya seperti apa. Tapi paling tidak ini penting untuk kita perhatikan bahwa memang membangun tim, ini Badranaya kan kemarin membangun tim tuh sangat penting ya, membagi tugas, peran ya untuk mengumpulkan bukti-bukti, membangun berkas dengan argumentasi yang meyakinkan gitu ya. Sama belajar sama Mas Zaki pokoknya. Wah, itu penting. Itu penting belum juga. Lah, masih senior. Mas harus belajar lah mata. Ampun Mas. Dan yang pasti sebagai juru bicaranya nanti kan pada saat sidang ini kan penting sekali. Public speaking penting public banget. Speaking itu tadi kan. Karena sudah bahan bagus, bukti lengkap, tahunya tidak tersampaikan dengan baik kepada majelis dan kepada lawan misalnya gitu. Maaf, kalau advokat kan udah jago ngomong lah Mas. Saya asumsikan tadi. Apalagi yang muda-muda jago ngomong. Jadi itu Atta, terima kasih banyak buat sharingnya soal pengalaman di MK ini. Semoga ini jadi pelajaran penting buat kita, saya para juga akademisi, praktisi, dan mahasiswa hukum di Indonesia. Saya makasih banget Mas Zaki kesempatannya. Saya terus Mas Bos. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.